Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Dan untuk hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya di semester yang kedua, dan kita akan awali dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik materinya dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan beri kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari kami pada hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ke-6, dan hari ini adalah mata pelajaran yang terakhir di mana kita belajar di bab ke-6 ini. Jadi Mr. Hari akan menjelaskan dari poin B dan poin C. Nah, untuk kalian perhatikan bahwa kalian kemarin mempelajari di bab ke-6 di poin yang ke-A, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu banyak perjuangan-perjuangan. Salah satunya kemarin kita belajar tentang perjuangan rakyat di Surabaya. Nah, ada beberapa yang kalian kerjakan di beberapa tugas yang kalian sudah mengerjakan di poin A kemarin, baik perlawanan rakyat Aceh, rakyat Tanah Batak, rakyat Bali, bahkan kalian kemarin banyak hal sekali di Kalimantan, di Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini Mr. Hari akan membahas di poin ke B dan poin ke C, dan saat ini kita akan belajar tentang poin B. Harap kalian memperhatikan karena ini mapel yang terakhir di bab ke-6 di semester kedua ini, dan besok kita akan mempersiapkan dengan ujian-ujian kenaikan kelas. Mr. berharap bahwa kalian menyimaknya dengan baik. Nah, di poin ke B ini yaitu peran daerah dalam kerangka NKRI ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin kita belajar ada beberapa daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di poin ke B ini kita belajar peran daerahnya. Yang pertama kita belajar peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari bangsa Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Jadi sudah dinyatakan merdeka kemarin pada kita belajar di poin A. Padahal di 17 Agustus 1945 itu adalah sebenarnya titik awal perjuangan negara Indonesia untuk mempertahankan kemenangan atau kemerdekaan itu sendiri. Nah, di mana bangsa Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia kemerdekaan. Kalau kita menyimak beberapa yang kalian kerjakan, tugas yang kemarin kalian kerjakan di Aceh, di Sulawesi, dan bahkan di pulau-pulau yang lain, di mana perjuangan negara Indonesia itu sangat benar-benar kita acungin jempol ya, bagaimana luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat di halaman 152, di situ perlawanan rakyat Bali dalam pertempuran Puputan Margarana. Kalian dapat menyimaknya bagaimana perjuangan rakyat Bali ketika bangsa Belanda ingin merebutnya kembali. Tetapi perjuangannya cukup luar biasa sekali, bahkan patut kita acungin jempol. Seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, kita tahu peristiwa Bandung Lautan Api, dan perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Walaupun kondisi beliau sakit, tetapi Panglima Sudirman benar-benar memimpin perang gerilya ini dengan baik, bahkan dapat merebut kekuasaan Belanda dan bahkan kembali memerdekakan negara kita lebih baik lagi. Nah, peran-peran mereka ini yang patut kita teladani, yang patut kita contoh. Bagaimana pertempuran 10 November juga di Surabaya 1945, dan peristiwa perjuangan yang lainnya, dan masih banyak lagi yang di Bali, di NTT, bahkan di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera dan lain sebagainya. Ada beberapa tokoh yang kita tahu, Imam Bonjol, bahkan Tengku Umar. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di tanah mereka, di pulau mereka, dan mereka benar-benar membuktikan peran mereka di dalam perjuangan kemerdekaan. Kita dapat melihat juga di poin yang kedua, yaitu
peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Nah, kalau kita melihat ada beberapa kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Sebenarnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya memiliki daerah yang bersangkutan, dimana kita tahu termasuk Papua yang cukup terkenal ya, PT Freeport ya, tambang emas yang cukup luar biasa sekali di bangsa kita, dan perjuangan peran daerahnya, salah satunya Pak Presiden Jokowi dapat menarik kembali milik atau kepunyaan Indonesia dari negara lain. Nah, di sini bagaimana kita tahu bahwa peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masih banyak lagi. Dalam pasal 33 ayat 3, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa bumi dan udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran. Tadi Mister sudah singgung PT Freeport. Nah, kita tahu juga beberapa bulan yang lalu di mana di daerah Tuban di situ ada gas. PT Pertamina ya, salah satunya milik Indonesia membelinya dan benar-benar mengelolanya dengan baik supaya ada pemasukan untuk ekonomi atau perkembangan perekonomian yang di Indonesia. Disitulah peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Jadi peran mereka saat ini begitu luar biasa di era Presiden Joko Widodo. Dan yang kedua, kalau kita tahu bahwa perjuangan zaman dulu juga, di mana mereka merebut atau mempertahankan perjuangan dari bangsa lain, mereka juga benar-benar berjuang. Kalau kita tahu 10 November begitu menumpaskan banyak orang meninggal demi mempertahankan negara Republik Indonesia. Tetapi pada saat ini dalam pemerintahan saat ini juga termasuk kita juga membantu bahwa negara kita akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Kita dapat melihatnya. Nah, kalau kita tahu di dalam peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya simbolnya adalah burung Garuda, tidak boleh dilakukan perubahan. Yang kedua, poin B, yaitu peran daerah dalam NKRI, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kita tahu pada saat ini yang dikenal dengan sebutan BPJS. Jadi kaum rakyat jelata atau kalangan menengah ke bawah, mereka dapat menikmatinya, dapat terbantu di dalam kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Di dalam pendidikan, kita tahu juga kalau kalian mendengarnya dana BOS di sekolah-sekolah, di mana membantu kita meringankan biaya-biaya sekolah, bagaimana baik dari TK, SD, SMP, bahkan mereka benar-benar bisa sekolah dengan baik dengan bantuan melalui buku-buku atau mungkin salah satu perangkat atau bantuan dari dana BOS itu sendiri. Nah, dan yang dari pendapatan masyarakat, contohnya ya kita tahu ada sembako dari pemerintah dan lain sebagainya. Peran daerah dalam NKRI, salah satunya di poin ke C, yaitu memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas negara sipil di daerah. Jadi memajukan bangsa melalui inovasi atau harapan ke depan, tujuan yang ke depan lebih baik lagi, dan kreativitas negara sipil di daerah. Di poin ke D, yaitu melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Kalau kita tahu yang benar-benar sampai beberapa bulan ini, bahkan dalam tahun-tahun ini, dalam perjalanan Trans Papua, di mana perjalanan yang dibentuk di Papua itu jalannya mulai diperbaiki. Bahkan di dalam masalah biaya atau membeli bensin aja yang dulunya mahal sekali 80.000, sekarang sama dengan di Pulau Jawa, jadi 7.000 dan sebagainya. Di situ benar-benar
peran daerah di dalam era saat ini. Yang poin kelima yaitu mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis. Kita tahu di dalam masa pemerintahan sekarang ini baik pemilu masih dijalankan demokratis ya, jadi tidak atas kewenangan sendiri, tetapi ada perkembangan lebih baik lagi di dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lanjut di poin yang ke-C, poin yang terakhir dari bab ke-6 ini. Daerah juga memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu memungkinkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Jadi sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting yang diwarisi oleh generasi muda sampai saat ini. Antara lainnya yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah yang memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Semangatnya ya, kita belajar dari perannya. Yang kedua, tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Dari kalangan-kalangan mereka berjuang termasuk Jenderal Sudirman, I Gusti Ngurah Rai dan lain sebagainya. Mereka adalah tokoh pejuang dari bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dari kemerdekaan. Jadi persatuan dan kesatuan baik dari Sabang sampai Merauke, mereka sama-sama berjuang, mereka meraih kemerdekaan dari tangan penjajah dan bahkan mempertahankan itu sampai saat ini. Di poin yang keempat yaitu bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Jadi benar-benar ada kekompakan satu dengan yang lain. Bahkan dari kalau kita lihat, kalau kalian masih ingat dari pembentukan Pancasila, sila pertama yang dulunya dengan satu agama saja, tetapi untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke muncullah satu atau perubahan di mana sila pertama itu benar-benar mencerminkan sikap kebersamaan. Jadi tidak ada mementingkan atau memfokuskan satu agama saja. Yang kelima, poin yang kelima yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jelas ya. Jadi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keenam, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita tahu rela berkorban kalau kita melihat perjuangan dari rakyat Bali, kalau kalian mengerjakan tugasnya di perjuangan di 10 November, bagaimana banyak menumpaskan sekali anak-anak muda pada waktu itu, bahkan demi berkorban demi bangsa dan negara. Lanjut, sedangkan pemahaman peran daerah Harnas kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri sebelumnya sampai saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut. Inisialnya, yang pertama, 1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai dalam berkelanjutnya bangsa Indonesia yang memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Jadi nilai persatuan dan kesatuan, adanya kemajuan daerah. Yang kedua, kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan, melainkan atau kelompok bagi perorangan atau kelompok atau daerah. Jadi kemakmuran bersama itu merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi seseorang atau sendiri atau kelompok atau daerah, tetapi kemakmurannya untuk bersama. Yang ketiga, kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jelas ya. Jadi semua apa yang ada di Indonesia ini, kekayaan gas atau emas dan lain sebagainya, ya untuk mengelola bangsa kita lebih baik lagi. Yang kelima, setiap warga negara memiliki peringkat yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Jadi tidak ada perbandingan masalah sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi tidak ada perbedaan di antara suku Jawa harus lebih baik, suku Bali harus enggak, semua sama. Setiap warga negara memiliki peringkat yang sama. Yang terakhir yang harus kita perhatikan di dalam mempersatukan NKRI. Jadi yang terakhir ini poin yang penting. Di dalam mempersatukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus memperhatikan sikap etnosentrisme ini.
Karena sikap etnosentrisme ini yang cenderung merusak persatuan NKRI. Apa itu sikap etnosentrisme? Nah, sikap etnosentrisme ini mengandung makna sikap yang menganggap budaya atau daerahnya sebagai budaya yang berkelebihan atau budaya daerah lain yang lebih rendah. Ini gambar sebelah kanan. Kalian bisa melihat bahwa aku yang paling hebat, sukuku paling hebat, rasku yang paling hebat, pulauku paling hebat. Nah, tetapi mengabaikan daerah atau pulau yang lain. Ini yang nggak boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kita adalah satu. Kita sama-sama berjuang meraih bangsa kita lebih baik lagi. Jadi tidak ada perbedaan atau memiliki sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme ini negatif sekali di dalam diri kita. Kita harus singkirkan. Aku yang lebih hebat, aku yang lebih hebat, sukuku lebih hebat, agamaku lebih hebat, atau rasku lebih hebat. Itu harus kita buang jauh-jauh. Nah, sikap ini di dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok. Tadi Mister sudah singgung suku. Kelompokku paling benar, sukuku paling benar. Nah, ini nggak boleh. Atau memilih pemimpin atas dasar daerah. Oh, pemimpin kita harus dari Jawa, nggak boleh dari yang ini. Nah, itu nggak boleh. Atau memaksakan budaya daerah kepada orang lain. Jadi seolah-olah Mister ini contohnya bukan orang Bali, tetapi ketika Mister datang di Bali, kamu harus kayak orang Bali. Nah, ini nggak boleh. Kalau dia dari Jawa ya dari Jawa. Ya, kita tidak boleh memaksa budaya daerah orang lain sama dengan kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam menjaga persatuan NKRI. Jadi jangan pernah kita abaikan. Ada beberapa peran yang harus kita perhatikan tadi. Perannya adalah semangat juang mereka di era yang dulu dengan era yang sekarang. Kita harus perhatikan di era dulu seperti apa. Banyaknya tumpah darah atau pengorbanan mereka cukup luar biasa sekali di dalam mempertahankan NKRI. Dan yang kedua, kita tahu bahwa peran yang di saat ini bagaimana kita menjaga apa yang ada sudah sekarang ini, baik kesatuannya. Jangan sampai kita gampang terprovokasi. Jangan sampai peran kita saat ini justru kita mengabaikan sikap toleransi, sikap yang baik untuk menghargai budaya yang lain dan lain sebagainya. Mereka sudah berjuang di era yang dulu. Di era saat ini kita harus mempertahankan salah satunya sikap toleransi. Dan poin kecil ini mengingatkan kita kembali lagi bahwa kita harus buang jauh-jauh sikap etnosentrisme, sikap yang negatif sekali, yang merasa diri benar, suku paling benar, agama paling benar. Kita harus buang itu jauh-jauh. Karena itu, pertahankan kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Kalian adalah generasi muda yang lebih baik lagi. Ayo tunjukkan kepada bangsa lain bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, yang adil, yang makmur, dan kita harus mencintai NKRI, mencintai kerangka di dalam kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang Mister dapat berikan materi poin ke-6. Sekali lagi, tetap semangat belajarnya sebagai peran kita pada saat ini, membuktikan bahwa kita menjaga atau membawa peran kita pada saat ini lebih baik lagi. Mereka sudah berjuang mati-matian merebut dari tangan penjajah. Saat ini kita harus berjuang dengan belajar untuk lebih baik lagi, supaya bangsa kita lebih maju dan lebih berkembang lagi. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi yang ada di hari ini, dan biarlah kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan, beri kami hikmat dan lebih lagi supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dan dimanapun kami berada. Tuhan berkati apapun yang kami pelajari, biarlah kami berguna untuk masa depan kami juga, Tuhan. Tuhan sertai kami dan berkati kedua orang tua kami yang bekerja, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab, supaya kami dapat mencukupi setiap kebutuhan kami di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.